Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Nah, gitu dong. Semangat buat semuanya. Boleh tepuk tangan dulu, ya. Ya, luar biasa sekali, ya. Semangatnya jarang-jarang loh saya ketemu sama kelas-kelas yang siswa-siswinya itu pada semangat-semangat seperti 11 APHP 2. Keren sekali. Oke, kira-kira ada yang tahu saya di sini mau ngapain? Oh, mau apa? Mau belajar, ya benar. Ya, kita hari ini mau belajar sebagaimana di jadwalnya. Namun sebelum itu saya mau memastikan dulu kesiapannya. Kira-kira semuanya sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap, yakin? Oke, kalau sudah siap semuanya bisa dipimpin oleh berdoa dulu oleh ketua kelas. Silakan, Endang. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, alhamdulillah berdoa terlebih dahulu. Mulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya sudah dengan semangat belajar hari ini. Kita akan mulai proses pembelajaran dengan penuh semangat, dengan penuh niat. Namun sebelum itu, saya ingin mengecek dulu kondisi dari kalian masing-masing. Oke, secara aturan dan tata tertib sekolah, boleh semuanya berdiri terlebih dahulu, silahkan. Oke. Coba dicek dari atas sampai bawah pakaiannya sudah rapih atau belum. Kalau ada yang belum silahkan dirapihkan terlebih dahulu. Ya. Oke. Ya, sudah rapih, oke, udah ganteng, udah cantik, silahkan boleh duduk kembali. Oke. Coba sekarang dilihat di kanan kirinya ada sampah atau tidak. Kalau ada boleh diambil terlebih dahulu, kemudian dibuang ke tempat sampah. Ya. Ada nggak? Ya, so boleh kalau ada menemukan sampah boleh dibuang terlebih dahulu, silakan. Oke, hari ini luar biasa sekali ya. Saya lihat sepertinya ada beberapa siswa yang tidak hadir. Oke, sekretaris siapa? Cecil sama Putri ya? Oke, Putri yang tidak hadir siapa aja hari ini? Bunga sama Dinda. Oke, kenapa mereka? Sakit. Oke, Bunga dan Dinda sakit ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang hari ini tidak hadir karena sakit, mudah-mudahan segera sehat dan bisa kembali belajar bersama kita bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, ya. Kira-kira nih saya pengen tahu perasaan kalian sekarang ikut pembelajaran saya kayak gimana? Oh, beneran. Oh, udah biasa aja. Kayak nggak apa-apa ya. Dari biasa-biasa kadang suka jadi luar biasa. Tapi ya sebelum itu saya pengen tahu terlebih dahulu perasaan kalian. Kalian bisa buka handphonenya terlebih dahulu, ya. Kemudian silahkan kalian bisa scan pada layar di depan, ya. Kalau ada yang tidak bisa, saya juga sudah kirimkan linknya pada grup kalian untuk dapat kalian klik. Ya, silahkan. Bisa diregangkan badannya, digerak-gerakan. Oke, ya sudah. Oke, dalam hitungan ketiga, masih dalam kondisi kalian bergerak. Dalam hitungan ketiga, silahkan berteriak, keluarkan beban yang ada dalam diri kalian ya. Apa? Nggak apa-apa, berisik nggak apa-apa ya. Oke, dalam hitungan ketiga silahkan keluarkan beban hidup kalian ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, luar biasa, semangat semuanya, tepuk tangan. Tadi saya udah nyuruh duduk belum? Udah belum? Belum ya. Oke, boleh sambil berdiri terlebih dahulu ya. Saya pengen tanya dulu, kita jangan dulu fokus ke belajar ya. Kita gerakan dulu badan kita. Oke. Saya pengen tahu dulu, kalian bisa kan menulis angka dengan menggunakan tangan?
Coba kalau menulis angka 1 dengan menggunakan tangan gimana? 1. Ya, 1. Kalau angka 2 dengan tangan? 2. Oke, Kinan bergerak tangannya. Ya, 2 gimana Kinan? 2. Oke, kalau 3? 3. 4? Oke, itu kalau pakai tangan gampang kan? Oke, sekarang gimana caranya nomor-nomor tersebut kalian gerakan dengan badan kalian? Ya. Jadi coba ya. Coba ya, kita coba dulu. Kalau 1 kayak gimana? 1 ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini ya. Kayak nggak apa-apa. Kalau 2? Gimana angka 2 dengan badan? Kalau 7 gimana 7? Terakhir nih, angka 8. 8. Oke, boleh duduk kembali semuanya, silakan. Oke ya, semuanya sudah bisa lebih fokus. Nah, untuk proses pembelajaran kita hari ini ya, saya ingin kita sama-sama sepakat terlebih dahulu ya. Oke, bisa diperhatikan di depan teman-teman semuanya, anak-anakku. Ya, nih bisa dilihat di depan. Kita bisa sepakati bersama atau tidak bahwa kita akan sama-sama hadir dan semangat di kelas ini. Bisa? Oke. Kemudian saya ingin kita sepakat untuk berani mengemukakan pendapat. Bisa? Sepakat tidak? Oke. Dan berbicara saat sudah dipersilahkan. Bisa? Oke. Ya, jadi semua poin ini kita sepakati untuk kita lakukan dalam proses pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Mari kita ingat-ingat kembali. Kalau tadi di judul awal ada yang sempat baca, tadi judul awal kita materinya tentang apa? Spesifikasi produk. Oke, spesifikasi produk ini ternyata sudah kita pelajari sebelumnya dan sudah saya unggah juga materinya pada LMS SMK 1 Lewiliang. Jadi nanti kalian bisa lihat ya pada LMS tersebut materi-materi yang sudah saya cantumkan di sana. Nah, kemudian saya juga ingin menunjukkan sebuah video terlebih dahulu untuk kita mengingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari secara singkat. Ya. Nah, ternyata kita itu sebagaimana judulnya kita akan belajar tentang spesifikasi produk. Namun, saya juga akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih tujuannya kita belajar hari ini. Dapat dilihat di depan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah kalian, kita semua sebagai peserta didik mampu menerapkan spesifikasi produk olahan hasil pertanian dengan tepat. Di antaranya pertama, melalui proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, bahwa kalian itu mampu menjelaskan spesifikasi produk olahan hasil pertanian dengan benar. Kedua, melalui kegiatan praktik, peserta didik mampu menganalisis spesifikasi produk olahan hasil pertanian dengan tepat. Artinya kita bukan hanya belajar teorinya saja, tapi nanti kita dalam agendanya akan melakukan proses praktek. Tapi kalau biasanya praktek pada mata pelajaran yang lain itu sifatnya adalah bikin produk, kita hari ini akan melakukan analisis terhadap produk-produk yang sudah ada, baik secara komersial maupun di SMK 1 Lewiliang. Nah, kemudian apa saja yang akan saya nilai pada pembelajaran hari ini? Akan saya nilai dimulai dari pengetahuannya, kemudian keterampilannya, serta psikomotor ya. Jadi nanti keaktifan kalian, bagaimana kalian merespon, menjawab dan sebagainya itu akan saya perhatikan. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu ini gambar di mana? Di mana? Di supermarket. Oke, ada yang pernah, tapi saya yakin sih pasti sering. Ada yang pernah belanja ke supermarket? Pernah. Ada yang belum pernah? Ya, anggap aja ke Alfamidi kita ya gitu. Ada yang tidak pernah ke sana? Udah pernah semua ya? Oke, kira-kira kalau kalian beli sesuatu, itu apa yang kalian lakukan di sini? Langsung ambil aja? Enggak, ngapain dulu?
Lihat kadaluarsanya, terus lihat apanya? Lihat, terus apa lagi? Lihat apa lagi? Milih apa? Milih produknya, milih rasanya, ya, dan sebagainya. Nah, itu semua kaitannya dengan spesifikasi produk. Tapi, ya, sebelum kita lanjutkan, saya pengen bertanya dulu sebelumnya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu spesifikasi produk? Oke, silakan Ridwan. Spesifikasi produk adalah informasi yang dicantumkan oleh produsen mengenai produk, baik barang maupun jasa yang diinginkan konsumen. Oke, spesifikasi. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Oke. Ya. Jadi spesifikasi produk tadi dikatakan adalah sesuatu yang dicantumkan. Tadi di video ada ya, gitu, ada namanya dan seterusnya. Tapi kira-kira ya secara spesifikasi produk itu ada apa saja? Ada yang tahu dalam spesifikasi produk komponennya? Oke, Cecil silakan. Jadi komponen dalam spesifikasi produk itu yang pertama nama produk, jenis produk, komposisi gizi, kode produksi, tanggal kadaluarsa, kemasan, berat, cara penggunaan dan cara penyimpanan dan lain-lain. Wah, banyak sekali ya berarti komponennya. Oke, terima kasih Cecil. Berikan apresiasi lagi, tepuk tangan lagi. Nah, selanjutnya saya ingin mengecek terlebih dahulu. Kita sudah pernah pembagian kelompok kan sebelumnya ya? Oke. Sudah duduk berdasarkan kelompok kan ya ini ya? Oke. Kelompok 1 di mana di sini? Oke, nama-namanya sudah betul ya? Ada ini. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ada di situ. Kelompok 3. Oke, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 4, terakhir berarti kelompok 5. Oke. Berarti semuanya ada 5 kelompok di sini yang sudah kita bagi dari awal semester kemarin. Nah, ternyata kita itu ya ada suatu proyek yang harus dilakukan sebagaimana tujuan sebelumnya. Apa sih tujuan sebelumnya tadi kita agar bisa melakukan penyusunan, ya kan? Nah, kalau biar bisa, apa yang harus dilakukan berarti kita harus mempraktekannya, bukan hanya tahu aja. Nah, dengan itu ternyata kita punya suatu proyek nih, ya. Kita ada proyek atau ada permintaan dari customer kita. Apa proyeknya? Ternyata kalian diberikan proyek berupa analisis spesifikasi produk yang sudah ada di pasaran dan atau produk hasil Teaching Factory SMK 1 Lewiliang. Nih, produknya ada untuk kelompok 1 ada jahe instan, kelompok 2 sampai dengan kelompok 5 dapat dibaca di depan. Oke, saya akan bagikan terlebih dahulu lembar kerja peserta didik untuk dapat kalian kerjakan. Silahkan, ini kelompok 1, kelompok 2. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalian kan sudah ada pembagian produknya. Nah, apa yang saja yang harus dilakukan? Pertama itu adalah membaca instruksi proyeknya. Ya, dibaca dulu silahkan, dibaca dulu proyeknya sudah dipahami atau tidak. Nah, sebelum kita mengerjakan proyeknya, saya ingin mengonfirmasi dulu dari instruksi tersebut, dari proyeknya, apakah sudah dapat dipahami proyeknya apa yang akan dilakukan? Bisa dipahami tidak? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke. Butuh produknya atau tidak? Butuh. Oke. Ya. Kalian gak harus beli sendiri ya, tapi saya sudah sediakan nih ya. Tapi bukan untuk dimakan, melainkan untuk kalian dapat lakukan spesifikasi produknya. Kelompok 1 itu tadi apa produknya? Jahe merah yang skansal ya. Sebentar. Banyak ini saya belanjaannya. Ya, sebentar. Ini produknya jahe merah atau jahe instannya SMK 1 Lewiliang. Ini silakan. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 apa produknya tadi? Jahe merah MH. Ini silakan. Nah, sebelum itu, sebelum mengerjakan, silakan kalian untuk dapat membagi tugas terlebih dahulu ya, agar proyeknya dalam masing-masing kelompok bisa terbagi dengan merata. Silakan kalian bisa berdiskusi ya. Pembagian tugasnya seperti apa silakan bisa didiskusikan. Ya, kalau sudah ada pembagian kelompoknya, silakan kita akan tentukan terlebih dahulu kira-kira proyek untuk menganalisis
produk ini jangan dulu dikerjakan ya. Untuk mengerjakan proyek ini kira-kira kalian butuh waktu berapa lama? 10 menit. Oke, ada yang menyarankan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4 dan kelompok 5 katanya minta 10 menit. Gimana? Yang lain bisa melaksanakan 10 menit? Yakin? Yakin 10 menit? Oke, sepakat semuanya kita lakukan 10 menit? Oke, kalau sudah sepakat, silakan kalian dapat mulai melaksanakan proyeknya dengan berdiskusi dengan kelompoknya melakukan instruksi-instruksi tersebut. LKPD-nya silakan untuk dapat mulai diisi. 10 menit, oke, mulai dari sekarang silakan. Coba didiskusikan ya. Ini produknya apa tadi? Jahe instan ya? Iya, Pak. Jahe instan yang Skansal. Coba dilihat tadi berdasarkan yang spesifikasi yang ada di sini. Nih, nama produknya kamu lihat ya, jenis produknya apa gitu termasuknya. Dilakukan diskusi dengan teman-temannya ya. Silakan. Ini nggak apa-apa dibuka aja. Ya, dibuka aja kan di situ ada sasetnya ya, dibuka aja. Waktunya sudah 10 menit. Kira-kira sudah selesai belum? Belum. Kelompok mana ada yang sudah? Belum. Ini kok ya. Boleh ditambah 5 menit lagi. Tambah 5 menit. Kira-kira kalau tambah 5 menit cukup nggak? Atau masih banyak yang harus dikerjakannya? Yang ini banyak. Ini cukup. Tambah 1 jam. Oh, ya. 5 menit cukup ya? Oke, kalau 5 menit cukup, kita tambah 5 menit lagi ya. Silakan. Selanjutnya, sebagaimana ya bisa diperhatikan terlebih dahulu, sebagaimana yang kita rencanakan di sini, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah melakukan perencanaan yang kalian tulis berapa menit. Kemudian mengerjakan proyeknya sudah dilakukan barusan. Berarti terakhir kita tinggal melakukan presentasi. Oke, presentasinya ya. Kayaknya nggak asik kalau misalnya kita berurutan. Jadi kita akan dilakukan secara mau diacak atau ada yang mau mengajukan diri? Kalian ternyata diacak-acak ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya pastikan dulu semua pekerjaan, semua kelompok sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, produknya jangan dulu dimakan ya. Oke, sekarang saya sudah menyiapkan di sini. Oke, nah ya ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, saya cek dulu masing-masing kelompoknya sudah ada perwakilannya yang akan melakukan presentasi. Kelompok 1 siapa aja yang presentasi? Putri sama Faisal. Jadinya oke, Putri sama Faisal. Kelompok 2, oke, Ridwan sama Kinan. Cek yang dapat pertama siapa? Oke. Katanya ikhlas, giliran udah dapat minta ulang. Oke, yang dapat pertama adalah kelompok 4. Tapi sebelum kita mulai presentasinya, saya sampaikan terlebih dahulu. Kira-kira presentasinya kalau butuh waktu sekitar 5 menit cukup untuk menyampaikan hasil dari proyeknya? Cukup? Oke, nanti di akhir saya juga akan mempersilahkan 1 atau 2 orang apabila ada yang mau ditanyakan kepada kelompok tersebut, silahkan ya. Gitu. Oke, untuk kelompok 4 tadi berarti Mila dengan Endang, Mila, salah Cecil ya, maaf ya. Biasa masih keingetan Mila tadi nawar-nawar harga ya di Alfamidi. Oke, silakan Cecil dan Endang boleh untuk melakukan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempelajari kelompok 4. Ini menjelaskan tentang spesifikasi dari produk Lemonilo Cimindi. Sebelum itu kami bakal memperkenalkan diri dulu. Saya Cecilia Citra Priliani. Saya Iman Kurniawan. Sini kita akan membacakan apa aja sih yang ada pada Lemonilo Cimindi. Yang pertama, nama produk. Produk tersebut
tersebut itu produk Lemonilo Cimik Pipi Kopi. Jenis produk makanan ringan Pipi Kopi. Merek produk Lemonilo Cimik. Varian rasa jagung balado. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih gitu ya. Jadi untuk kalian kalau misalnya pengen produk yang jelas, juga produk yang aman dikonsumsi, silakan lebih teliti lagi, dicek lagi detailnya pada kemasan produk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sebentar dari kelompok 4. Kira-kira sebelum duduk ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada baik silakan boleh duduk. Oh, jadi ada ternyata ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Vila Karlina, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya bertanya, nah kan itu produknya apa nih? Cimi, Lemonilo Cimi. Ya, itu nih, harganya berapaan? Kalau misalnya saya tahu itu harga 12.000 ribuan. Oh iya, itu terdapat di family atau hanya diproduksikan tol aja? Oh, ini tuh kan karena produk luar gitu ya, bukan produk kantor, jadi kalian bisa cari di supermarket. Termasuk di Alfamidi, di Alfamart, terus di Indomaret, bahkan di sekolah-sekolah lain juga ada. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, baik. Terima kasih. Sudah cukup pertanyaannya? Cukup. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan dapat kembali duduk. Nah, kita coba akan refleksikan terlebih dahulu. Kira-kira ya dari apa yang sudah dilakukan, ada nggak sih kesulitan yang dirasakan ketika kalian mengerjakan ini? Tidak ada kelompok 4. Udah jelas semua. Kalau kelompok 5 ada kesulitannya di bagian mana? Ini produknya kurang dari informasinya gizinya. Tidak sama catatan khususnya. Oke. Yang lain gimana? Ada kesulitan nggak? Nggak ada, lancar. Sama kayak kelompok 5. Oke, berarti kesulitannya hanya ke kelengkapannya ya. Jadi mau ngisinya agak susah. Oke. Tapi apa yang diambil untuk bisa menghadapi kesulitan tersebut? Caranya gimana tadi? Apakah kalian nanya ke teman kelompok lain misalnya, atau kalian diskusi sama temennya, atau searching, atau kayak gimana? Diskusi sama temennya. Ada yang searching di handphone? Nggak ada. Oke, berarti kalian melakukan diskusi ya. Hingga hasilnya kayak gimana? Kalian bisa menyimpulkan produk tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan spesifikasi produk. Oke, sudah sangat baik. Oke, kalau begitu, mari kita apresiasi diri kita terlebih dahulu. Ternyata kita bisa loh melakukan spesifikasi produk dan menganalisisnya. Boleh berikan tepuk tangan untuk diri kita semua. Ya, jadi nanti ketika kalian mau beli produk itu jangan asal ambil aja, dilihat spesifikasinya dan tadi sesuaikan dengan kebutuhan, ya, kayak gitu. Oke, saya mau konfirmasi kembali. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan proyek yang sudah kita kerjakan bersama ini? Ya, silakan. Silakan. Banyak banget produk yang tidak lengkap spesifikasi produknya. Nah, apakah dari BPOM RI sendiri gitu ada perihal tentang boleh diedarkan gitu kalau misalnya dari spesifikasi itu kurang gitu? Oke, baik, terima kasih. Cukup pertanyaannya? Oke, ada yang mau menjawab atau memberikan tanggapan berkaitan hal tersebut? Oke, ya. Jadi begini, BPOM RI itu mengeluarkan izin itu berarti produk tersebut sudah dicek apa yang dia produk tersebut akui atau dia klaim itu sesuai atau tidak gitu, dan itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, ketika mengeluarkan izin harusnya berarti BPOM sudah meyakinkan bahwa produk tersebut sesuai gitu. Nah, kalau misalkan ternyata tidak ada, nah kita perlu melakukan apa ya, ngecek kembali atau verifikasi itu betul nggak sih aman untuk kita. Jangan-jangan ditulisnya misalkan di situ tanpa alkohol, ternyata ada alkoholnya, atau di situ ternyata ditulis halal, ternyata tidak halal. Nah, tapi baiknya ketika kita melakukan pengecekan produk itu memang kita harus selalu mengecek ke bagian kemasannya.
Dan BPOM sendiri akan membantu kita untuk bisa akhirnya nanti paham gitu produk-produk apa yang bisa kita konsumsi dengan baik begitu ya. Oke, sudah cukup? Oke, sudah cukup. Oke, kalau begitu terima kasih. Karena kita saat ini sudah melalui materi sebelumnya, kemudian praktek, mari kita menguji pengetahuan kita bersama melalui post-test ya, yang ada pada Kahoot. Silakan kalian bisa scan atau kalian bisa klik link yang sudah tertera ya. Sebentar. Di scan, sudah di scan? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, diklik aja di linknya. Sebentar ya. Nah, silakan PIN-nya dapat dimasukkan. Gampang ini mah. Kita lihat ya hasilnya. Yang ketiga ada Rudi, 2 Febri, 1 siapa 1 Cecil. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, jadi ternyata kita bisa menyimpulkan nih dari apa yang kita kerjakan pada hari ini. Kita sudah mempelajari apa saja nih kira-kira? Kita sudah belajar tentang apa saja hari ini? Spesifikasi produk. Ternyata ada banyak ya spesifikasinya. Oke, kemudian ada yang ingin diketahui lagi lebih lanjut berkaitan dengan hal ini? Ada apa? Yang aku ketahui tentang ini, gimana caranya gitu untuk menanggapi produk-produk yang belum lengkap spesifikasi produknya gitu. Entah itu ada tindakan gitu ataupun ada secara apa ya pemberitahuan gitu secara besar-besaran gitu terhadap produk UMKM atau misalnya produk makanan terutama ya, agar mereka itu sebelum menjual harus memenuhi spesifikasinya produk terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita ketahui kembali ya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya ya setelah kita mengetahui tentang apa saja yang sudah kita pelajari, maka saya juga ingin menyampaikan di pertemuan selanjutnya kita harus mempelajari lanjutan, dan untuk itu saya ingin kalian mengisi umpan balik ini. Sudah saya kirimkan linknya pada grup. Nanti kalian bisa diisi setelah proses pembelajaran saja ya. Gitu. Ini nanti bisa di-scan dan kemudian dapat diisi saja. Gitu. Tapi jangan lupa untuk dapat diisi sesuai dengan yang kalian rasakan. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari berkaitan dengan hazard analysis critical control point. Ya, kita akan belajar lebih dalam berkaitan dengan produk-produk dan kita akan menggunakan semangat kita jauh lebih luar biasa lagi untuk keamanan pangan yang jauh lebih baik lagi. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Apakah semuanya berasa gembira? Gembira. Semuanya semangat? Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Oke, baik, pertemuan kita hari ini sepertinya sudah cukup. Untuk itu, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa dulu. Mulai. Doa cukupkan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, tetap semangat ya. Terima kasih.